Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pembangunan di Kota Madiun terus dioptimalkan. Wali Kota Madiun Maidi turun langsung meninjau pembangunan di Kota Pendekar agar berjalan sesuai harapan. Inspeksi mendadak Wali Kota ini akan kami rangkai dengan sejumlah informasi bidang pembangunan berikut ini. Pembangunan terus dimaksimalkan Wali Kota Madiun Maidi. Pembangunan penting untuk daya tarik di Kota Pendekar yang banyak memiliki sumber daya alam. Tak heran, banyak pembangunan wisata buatan di Kota Madiun. Pembangunan ini diharapkan dapat menggebrak peningkatan ekonomi usai pandemi nanti. Memastikan jalannya pembangunan sesuai harapan, Wali Kota Madiun Maidi kembali mengecek progres pembangunan tersebut. Salah satunya di Taman Sumberwangi dan pedestrian Jalan Pahlawan. Wali Kota Maidi memang ingin menghadirkan simbol-simbol mancanegara di taman tersebut. Setidaknya 2 simbol sudah disiapkan saat ini. Setelah musola berbentuk Ka'bah, kali ini patung Merlion negara Singapura siap menjadi daya tarik terbaru di Kota Pendekar. Patung ikan berkepala singa ini sudah berdiri megah di Taman Sumberwangi. Wali Kota menyebut progres pembangunannya sekitar 90%. Selain mengecek patung Merlion, Wali Kota juga mengecek pedestrian trotoar Jalan Pahlawan tahap ketiga atau yang mengarah ke stasiun Kota Madiun. Di sisi lain, Wali Kota juga mengecek Taman Selamat Datang di Kota Madiun. Wali Kota optimis lokasi ikonik wisata Kota Madiun menjadi daya tarik ke depan. Apalagi tempat wisata yang dibangun ramah dan nyaman bagi masyarakat di segala lapisan, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Ramah lingkungan itu lansia bisa jalan tanpa terganggu kendaraan, anak-anak, keluarga, itu semuanya sudah bisa jalan semua. Di mana lansia itu ada jalan capek, tempat duduk ada, payung ada. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan sosialisasi proyek pembangunan Ring Road Timur. Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi ini menghadirkan OPD terkait serta camat, lurah, dan LPMK di wilayah yang akan dilewati proyek tersebut. Kegiatan sosialisasi berlangsung di ruang pertemuan Gedung Bersama Pemkot Madiun, lantai 4, Senin 16 November 2020. Wali Kota tak hanya memaparkan proyek pembangunan Ring Road Timur dan area yang akan dilewati saja, tetapi juga langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot dalam waktu dekat. Salah satunya pemasangan patok di sepanjang jalan yang dilewati proyek Ring Road Timur. Selanjutnya, jalur Ring Road Timur akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk penetapan lokasi. Lebih lanjut, Wali Kota menuturkan pemerintah Kota Madiun menggunakan 2 macam anggaran untuk pembangunan Ring Road Timur, yakni anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Ring Road Timur, serta anggaran dari APBD Kota Madiun untuk pembebasan tanah. Meski demikian, Wali Kota memastikan dalam pembangunan proyek ini nantinya akan lebih banyak menggunakan tanah milik negara. Setelah perencanaan nanti jadi semuanya, nanti akan kita usulkan pada Bu Gubernur. Setelah kita usulkan, Bu Gubernur menyetujui, maka akan segera kita tindak lanjuti. Salah satunya kita lihat berapa luas tanah yang kita gunakan, lewat mana, panjangnya berapa, perlu anggaran berapa. Sehingga anggaran dari pemerintah pusat itu untuk membuat ring roadnya, tetapi untuk pembebasannya adalah pemerintah daerah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri Fokus Group Discussion FGD Reaktivasi Jalur Madiun Selahung dan seminar hasil penelitian dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI yang digelar pada Kamis 19 November. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengatakan bahwa pemerintah kota mendukung penuh adanya reaktivasi jalur kereta yang sudah lama tidak difungsikan tersebut.
Dirinya mengatakan keberadaan jalur kereta Madiun Selahung akan mendukung keberadaan objek wisata buatan yang ada di Kota Pendekar. Apalagi Kota Madiun merupakan window display bagian barat Jawa Timur. Terlebih, connecting antara 8 kabupaten di Madiun Raya berjalan baik, maka akan semakin hebat. Prinsipnya, pemerintah kota 100% mendukung dengan adanya pembahasan ini. Area-area seperti ini masih ikut semuanya. Kalau dukungan dari Pemkot sendiri nanti? Dukungan? Dari Pemkot? Pemkot 100% dukung, karena orang yang akan naik kereta itu karena stasiunnya di Kota Madiun menuju ke Ponorogo di sekitarnya, kan cuma mampir Kota Madiun. Nah, mampir Kota Madiun itu. Nah, inilah yang akan menyempurnakan pembangunan yang ada di Kota Madiun. Akan lebih sempurna kalau ini cepat jadi. Dan itu nanti saya buat semua, mudah-mudahan konsep ini akan saya serahkan ke Jakarta. Kalau saya disuruh pemaparan, kita siap. Dan kota ini coba luar biasa, angka kemiskinan turun, IPM-nya juga naik bagus, PDRB-nya naik bagus, income per kapitanya bagus, memanage pengaduan pelayanan publik inisiatif terbaik nasional, ya deh. Kita pengen. Sementara itu, Direktur PPI Amirullah mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu wujud sumbangsih instansinya dalam dunia pendidikan, yakni dengan seminar hasil yang digagas oleh dosen-dosennya dengan salah satu penelitian yang membahas terkait reaktivasi jalur Madiun Selahung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Alun-alun merupakan wajah suatu daerah. Karenanya, keberadaan alun-alun wajib terus dioptimalkan. Pernak-pernik kembali ditambah di alun-alun Kota Madiun. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun menambah simbol Kota Pendekar di Gapura Patung Kolonel Marhadi, kawasan alun-alun. Simbol pendekar tersebut bukan hanya mempercantik alun-alun saja, namun juga memperkuat identitas Kota Madiun sebagai kota pendekar. Ini dalam upaya kita pemeliharaan alun-alun untuk mempercantik Kota Madiun yang ada di alun-alun. Kita melakukan beberapa pembenahan, salah satunya untuk pemasangan simbol Madiun Kota Pendekar yang saat ini masih proses pemasangan. Logo pendekar yang dipasang berukuran cukup besar, sekitar 1 meter, dan terbuat dari bahan akrilik. Pemasangan ditargetkan selesai dalam sehari. Selain penambahan simbol Kota Pendekar berupa logo pendekar, di Gapura Patung Kolonel Marhadi juga dibangun fasilitas baru di area alun-alun, yakni berupa Taman Pintar, yang dibangun dari CSR Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai outdoor learning untuk anak-anak di luar sekolah. Harapannya dengan ditambahnya fasilitas ini, alun-alun menjadi multifungsi. Sebagai ruang terbuka hijau, juga dapat dioptimalkan sebagai spot olahraga, kuliner, dan banyak hal lainnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Pendekar, Kota Madiun. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menyambut dengan hangat kedatangan calon investor untuk datang dan berinvestasi di Kota Madiun. Kota Madiun sebagai window display Jawa Timur bagian Barat terus berbenah diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Saat ini, Kota Madiun mempunyai potensi investasi yang menarik. Antara lain,
pecel lele, Pahlawan Street Center, Sumber Umbes, Sumber Wangi, Pusat Kuliner Limba Dharma. Dan masih banyak lagi. Didukung sarana dan prasarana yang memadai dan wajah baru Kota Madiun, saya mengharap peran serta semua masyarakat untuk ikut membangun, menjaga ketertiban dan kebersihan Kota Madiun. Mari berinvestasi di Kota Madiun yang aman dan kondusif. Selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kota Pendekar. Dunia pendidikan di Kota Madiun kembali mencuri perhatian. Mulai SDN 01 Kartoharjo yang menyabet penghargaan Kelompok Budaya Kerja atau KBK, hingga siswa-siswi SDN 02 Kanigoro yang membuat air pendekar berbahan air AC. Seperti apa? Berikut laporan untuk Anda. SDN 01 Kartoharjo baru saja mengharumkan nama Kota Madiun, yakni dengan menyabet penghargaan terbaik satu kompetisi Kelompok Budaya Kerja KBK tingkat Provinsi Jawa Timur 2020 dalam kategori pelayanan administrasi melalui inovasi Bulis Ramendo. Bulis Ramendo merupakan akronim dari Rabu Menulis, Rabu Mendongeng, yaitu suatu kegiatan pembiasaan menulis dan mendongeng dengan menggunakan bahasa Jawa. Inovasi ini diluncurkan salah satunya untuk melestarikan warisan budaya lokal yakni bahasa Jawa agar lebih dicintai oleh generasi muda. Seperti namanya, Bulis Ramendo dilaksanakan setiap Rabu dengan jadwal pekan pertama dan ketiga untuk kegiatan menulis, serta pekan kedua dan keempat untuk kegiatan mendongeng. Dalam kegiatan yang dimulai sejak 8 Agustus 2019 tersebut, siswa bebas menulis dan mendongeng tentang apa saja dan tidak terpaku pada satu topik saja. Dari inovasi tersebut, Sri Hatun selaku kepala sekolah mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan sikap dan perilaku terutama pada tutur bahasa siswa, yakni lebih santun sesuai dengan ajaran bahasa Jawa. Tentunya ada, pasti ada. Kami bisa sampai ke provinsi ini kan ada bukti-buktinya juga. Ada. Ya. Pertama, ini yang jelas adalah perubahan sikap perilaku yang tadi utamanya adalah perubahan berbudaya unggah-ungguh atau sopan santun. Kemudian juga memperlancar ya untuk penggunaan bahasa Jawa ya, baik di sekolah maupun juga nanti diterapkan di rumah dengan orang tua. Ya, harapan ke depan untuk Bulis Ramendo yang sudah membawa nama khususnya SDN 01 Kartoharjo, Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Kota Madiun tetap bisa kami laksanakan dan kami tindak lanjuti nanti ke arah yang lebih baik lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dianggap tidak berguna bahkan lebih sering dibuang begitu saja, air limbah dari pendingin ruangan atau yang lebih akrab disebut air AC ini ternyata memiliki banyak manfaat, seperti yang terlihat di SDN 02 Kanigoro, Kota Madiun. Di tangan para siswa-siswinya, air limbah dari pendingin ruangan tersebut dimanfaatkan sebagai pendingin radiator kendaraan. Air limbah tersebut diberi label dengan nama air pendekar. Selain itu,
Cairan limbah yang sudah melalui proses penyaringan itu juga sudah dipasarkan di salah satu bengkel di Kota Madiun. Mulyono, Kepala Sekolah SDN 02 Kanigoro Kota Madiun menuturkan, pemanfaatan limbah air AC ini ditujukan untuk mengedukasi para siswanya dalam menggali dan mengolah potensi limbah di lingkungan sekitarnya agar bisa kembali menjadi bahan yang bermanfaat. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengaku menjual produk air pendekar ini seharga Rp5.000 per botolnya. Tapi tujuan kita bukan sekedar untuk komersil ya. Tujuan kita pertama adalah melatih anak-anak bagaimana memanfaatkan limbah air AC itu bisa berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga memahami bahwa di lingkungan kita itu perlu kita gali, ya, perlu kita olah lagi sehingga menjadi barang yang bermanfaat, ya, daur ulang tapi bermanfaat. Mulyono berharap produk air pendekar ini menjadi produk bersama bukan hanya dari para guru dan siswa saja, tetapi juga para wali murid SDN 02 Kanigoro Kota Madiun, sehingga ke depan produk itu lebih dikenal oleh masyarakat luas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejak beberapa hari terakhir, nama Kalista Maya Ersandita semakin ramai mewarnai jagat media sosial, terutama YouTube dan Instagram. Semakin meningkatnya kepopuleran warga Jalan Taman Indah 2 Kelurahan Klun ini bukan tanpa alasan. Tak hanya cantik dan jago bermain voli, anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Sabtono Ashari dan Devin Restu Wardani ini juga masih sangat belia, yakni baru kelas 6 SD. Meski sangat muda, kemampuan voli yang dimiliki Kalista pantas diperhitungkan. Gadis kelahiran 8 Mei 2008 ini sering mengikuti kompetisi dengan pemain yang usianya jauh di atasnya. Namun, Kalista tak pernah gentar menghadapi lawan yang lebih besar. Bahkan, kini sudah ada 4 klub besar yang melirik dirinya seperti tim Jenggolo Sidoarjo, Yuso Yogyakarta, Bank Jatim, dan Petro Kimia Gresik. Pencapaian itulah yang membuat namanya semakin dikenal warganet. Sejak video pertandingan sparring antara tim PDAM Madiun melawan tim Yogyakarta diunggah di salah satu channel YouTube voli, sebagian besar kolom komentar dibanjiri pujian untuk Kalista. Bahkan, jumlah followers Instagramnya yang awalnya hanya 300 orang, kini meningkat tajam menjadi 30.000 lebih followers. Sejak kecil, pemilik tinggi badan 168 cm ini memang tertarik bermain voli. Hal ini tak lepas dari kedua orang tuanya yang juga atlet cabang olahraga tersebut. Kemudian Kalista bergabung di PDAM Volleyball Club untuk meningkatkan keterampilan hingga menjadi atlet profesional. Prestasi lain yang pernah diraih Kalista antara lain juara 1 Porkot Kota Madiun untuk cabang olahraga voli saat dirinya kelas 2 dan 5 SD. Selain itu, Kalista juga pernah mengikuti Kejurda di Lamongan 2019 untuk cabar voli kategori usia 17 tahun. Padahal usianya saat itu masih 11 tahun. Menurut Kalista, ada 2 motivasi besar yang menjadi penyemangatnya untuk menjadi atlet voli profesional, yakni ingin membanggakan kedua orang tua. Selain itu mengejar cita-citanya menjadi polisi wanita atau poluan. Karenanya Kalista tak pernah jenuh berlatih voli. Bahkan, dia juga rajin merawat kebugaran, seperti sit up, back up, setelah dan sebelum tidur. Selain itu, siswa SDN Klun ini juga menjaga pola makan. Sementara itu, Sabtono Ashari mengatakan bahwa keluarga sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Kalista. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Hewan piaraan juga bisa menghasilkan, seperti ikan cupang milik warga Kelurahan Sugatan yang ditukar dengan emas seberat 1 gram. Selain itu, berbagai burung puter berkelas turut meramaikan lomba burung tingkat nasional di Kota Madiun beberapa waktu yang lalu. Informasi ini kami rangkai dengan berita Disperta gelar sidak Poultry Shop berikut ini. Tren ikan cupang semakin diminati selama pandemi COVID-19. Selain bentuk ikan cupang yang indah warnanya, ikan yang memiliki nama lain ikan beta itu juga sebagai investasi untuk jual beli, baik penjualan melalui online maupun offline. Arif Suma Ramadan, warga Kota Madiun ini menukarkan emas batangan seberat 1 gram dengan seekor ikan cupang jenis gold. Pria pengoleksi ikan cupang itu pertama kali mengetahui ikan jenis gold yang asli dari Thailand saat melihat postingan media sosial pembudidaya ikan cupang sehidup secupang. Dirinya pun tertarik dan rela menukarkan emas batangan miliknya dengan ikan cupang yang kedepannya akan dikembangbiakan. Soalnya invest saya kan dari emas ini, kebetulan juga uangnya dari sini saya larikan ke cupang. Super Gold. Ya. Kenapa minat Super Gold? Unik, beda sama yang lain lah warnanya. Pembudidaya ikan cupang dari Kelurahan Sugatan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Arnovian Pratikna menuturkan, baru pertama kali ada pembeli ikan cupang yang menukar dengan emas batangan. Pria yang akrab dipanggil Arnov itu juga mengatakan bahwa ikan cupang dengan warna emas memang masih langka di pasaran. Sehingga ia pun juga berencana akan mengembangkan ikan cupang jenis gold. Ini bisa paling panjang berapa? Paling panjang cuma 4-5 cm. Itu yang ditukar dengan emas tadi yang jenisnya Super Gold, lainnya dari luar negeri, dari Thailand. Impor ya berarti? Impor ikannya. Mas rencana nanti akan diperbanyak nggak? Super Gold nanti sementara dipersempit dulu untuk jual beli, diperbanyak sendiri dari yang nanti Super Goldnya sendiri sama Super Gold atau Super Gold dikawin silangkan sama genetik yang baru nanti. Sebagai informasi, harga ikan cupang Gold Super dihargai mulai Rp300.000 per ekor. Arnov juga mempreding berbagai jenis ikan cupang termasuk jenis ikan giant. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemersatu dan pecinta puter pelung seluruh Indonesia, P5SI Jawa Timur Cabang Kota Madiun menyelenggarakan event lomba puter pelung tingkat nasional Minggu 15 November 2020. Kegiatan yang berlangsung di Gantangan Burung Benggol Joyo, Kelurahan Yosenan itu memperebutkan Piala Wali Kota Cup 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdianto, mengapresiasi terselenggaranya event puter pelung. Menurut Sekda, meningkatnya kepopuleran burung puter juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi pembudidaya burung puter, sehingga kedepannya bisa menjadi sumber pemasukan tersendiri. Lebih lanjut, Sekda Rusdianto juga menghimbau kepada penyelenggara acara dan peserta untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Sementara itu, Ketua P5SI Cabang Kota Madiun, Budi Yudiarto menjelaskan bahwa kontes tingkat nasional kali ini diikuti 80 peserta. Mereka berasal dari perwakilan cabang P5SI di Jawa Timur, Jabodetabek, dan Madura. Budi juga mengatakan kontes puter pelung kali ini merupakan program P5SI Jatim, khususnya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2020. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mengembangkan kontes burung puter ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun terus memantau kesehatan hewan di wilayah kota. Tidak hanya ke peternakan, pemantauan kesehatan juga dilakukan dengan mengecek secara rutin obat-obatan yang dijual secara bebas.
Salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh tim medik veteriner Disperta di sekitar Pasar Srijaya, Senin 16 November 2020. Dalam kegiatan tersebut, mereka mengunjungi 2 poultry shop di area tersebut. Pengecekan ini tidak hanya terhadap obat-obatan hewan, tetapi juga pakan dan bahan konsumsi lainnya yang ada di toko. Menurut Yeri, selaku medik veteriner muda Disperta Kota Madiun menuturkan, melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjaga kualitas pangan dan obat-obatan bagi hewan peliharaan. Secara umum, Yeri mengungkapkan bahwa tidak ditemukan obat-obatan yang membahayakan bagi hewan. Namun, beberapa di antaranya ditemukan sudah kadaluarsa atau tidak memiliki izin edar dari Kementerian Pertanian. Untuk itu, petugas menyarankan kepada pedagang untuk menarik produk-produk yang telah kadaluarsa atau tidak memiliki izin edar secara resmi. Jadi pengawasan peredaran obat hewan itu untuk mengawasi obat hewan yang beredar di masyarakat agar terjamin terjaga kualitasnya, keamanannya, jadi tepat guna juga, nomor izinnya juga, jadi nggak sembarangan bisa memberikan obat hewan. Kalau petugas pengawas obat hewan tuh hanya bisa memberikan saran aja, Mbak. Jadi kalau misalkan ada yang produk yang expired date di akhir dan dikembalikan ke distributornya. Jangan dijual maksudnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya penanggulangan bencana juga terus dimaksimalkan. Setelah apel bersama antisipasi bencana, pemerintah Kota Madiun membentuk desa atau kelurahan tanggap bencana sekaligus pelatihan kepada masyarakat agar semakin waspada. Upaya penanggulangan bencana terus dimaksimalkan di Kota Madiun. Setelah apel bersama kesiapsiagaan bencana beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Madiun menyiapkan desa atau kelurahan tangguh bencana atau disingkat Destana. Kelurahan Rejomulyo menjadi daerah pertama yang disiapkan untuk tangguh bencana di Kota Pendekar. Kegiatan itu diikuti 50 peserta perwakilan masyarakat Rejomulyo, mulai dari Linmas, PKK, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat. Harapannya materi pelatihan dapat ditularkan kepada masyarakat yang lain. Kelurahan Rejomulyo dipilih karena berpotensi bencana banjir ketika musim penghujan tiba. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun sengaja mendatangkan pemateri dari BPBD Provinsi. Materi yang diberikan meliputi pengenalan potensi bencana, langkah antisipasi dan saat bencana, serta upaya pemulihan pasca bencana. Kegiatan tersebut akan berlanjut dengan praktik di wilayah kelurahan ke depan. Harapannya, masyarakat semakin siap secara materi maupun praktek di lapangan. Wali Kota Madiun Maidi berharap adanya pembentukan dan pelatihan desa tangguh bencana. Masyarakat menjadi lebih siap dan tidak kaget jika bencana benar-benar datang. Selain itu, Wali Kota berharap peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. Salah satunya dengan turut membersihkan saluran lingkungan masing-masing dan aktif melaporkan setiap muncul potensi-potensi yang menyebabkan bahaya bagi masyarakat seperti pohon tumbang. Dan sekarang kita siapkan narasumber dari bencana Provinsi Jawa Timur dan situasi dari tahun ke tahun kita sampaikan kiriman di mana, pola apa yang kita lakukan. Sekarang sudah kita bersihkan secara fisik, tapi kalau nanti ada hal yang tidak kita inginkan semuanya sudah selamat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dengan pembatasan peserta dan menggunakan protokol kesehatan, senam lansia kembali dilaksanakan di Kota Madiun pada Jumat 20 November 2020. Giat rutin untuk warga lanjut usia itu cukup lama vakum karena pandemi COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi memiliki alasan tersendiri mengaktifkan lagi olahraga dan pemberian asupan gizi bagi warga sepuh tersebut. Senam itu biasanya memang diikuti seluruh lansia di Kota Madiun. Rutin dilaksanakan 1 bulan sekali.
Kegiatan biasanya juga dilakukan di lingkungan masing-masing setiap minggunya. Wali Kota menyebut lansia dinilai sudah cukup jenuh di rumah. Hal itu dinilai kurang bagus untuk kesehatan mereka. Melalui senam, Wali Kota Madiun berharap kesehatan lansia terjaga secara fisik maupun mental. Senam lansia itu dimulai tapi tidak keseluruhan. Jadi 3 kelurahan, 4 kelurahan, jaga jarak. Tapi karena lansia di rumah sudah jenuh. Tapi protokol kesehatan tetap harus seperti itu. Dan kita bawa ke sini apa? Oksigennya bagus. Oksigennya bagus. Ini yang tempat-tempat seperti ini yang biar dimanfaatkan oleh yang baru. Kegiatan senam sengaja di Bumi Perkemahan Ngerowo Bening, sebab kawasan Bumi Perkemahan memiliki oksigen yang bagus karena banyak pepohonan besar. Kedepan Ngerowo akan sering digunakan untuk kegiatan yang melibatkan lansia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pandemi COVID-19 mau tak mau memaksa para pelaku bisnis dan UMKM melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru. Menangkap kondisi yang ada, Kelurahan Kejuron membekali para pelaku UMKM di wilayahnya untuk mendapatkan ilmu seputar pelatihan internet marketing dengan pakarnya, yakni pelatihan internet marketing di sebuah lembaga belajar dengan materi pembelajaran mencakup pengenalan dasar pemasaran di internet, pengambilan foto untuk produk yang eye-catching, mengedit foto menggunakan Photoshop, hingga diajari membuat logo menggunakan Corel Draw. Tak hanya itu, Sulistiawati, penanggung jawab pelatihan mengatakan bahwa pihaknya juga mengenalkan cara berjualan di marketplace dan bagaimana cara mengoptimalkan pemasaran menggunakan blog. Itu pelatihannya internet marketing, jadi paling tidak tepat sasaran karena paling tidak kelurahan itu punya target. Jadi meningkatkan omset penjualan di masa pandemi sekarang ini. Jadi peserta UMKM atau pelaku usaha itu bisa menaikkan omsetnya melalui penjualan online. Jadi internet marketing itu nanti pembelajarannya tidak hanya kita memasarkan di medsos, jadi sekarang ini penjualan online itu juga sangat banyak sekali. Setelah peserta menguasai teknik, diharapkan para pelaku UMKM bisa mengoptimalkan penjualan melalui online dan mengalami kenaikan omset. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lomba perpustakaan sekolah tingkat kota telah berakhir. Hal itu ditandai dengan pemberian uang pembinaan dan piala yang diberikan kepada sekolah-sekolah pemenang. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi pada Rabu 18 November 2020. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengucapkan selamat kepada sekolah yang memenangkan perlombaan. Dirinya menuturkan, adanya perlombaan perpustakaan sekolah tingkat kota ini harus menjadi motivasi bagi para sekolah untuk mengoptimalkan keberadaan perpustakaan di sekolah masing-masing. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, pihaknya menginginkan agar perpustakaan tak hanya berada di sekolah, tapi juga perpustakaan berada di tiap sudut mal atau tempat-tempat keramaian. Dan dia kerasan di situ, berarti semakin... Sementara itu, PLT Kepala Dispusip Kota Madiun, Resti Lestantini mengatakan, total sebanyak 44 SDMI yang mengikuti perlombaan. Sedangkan tingkat SMP MTS sebanyak 14 sekolah dan tingkat SMA SMK MA sebanyak 9 sekolah. Sedangkan yang berhasil meraih juara pertama di tingkat sekolah dasar yakni SDN 3 Nambangan Kidul, di tingkat SMP diraih oleh SMP Negeri 11 dan tingkat SMA diraih oleh SMA 3 Taruna Angkasa. Dengan lomba perpustakaan sekolah ini, dirinya berharap perpustakaan sekolah mampu meningkatkan kualitas dan memotivasi sekolah agar segera mendapatkan akreditasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, dan profesionalitas,
Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD melaksanakan pembinaan kepada tenaga kontrak kerja Pemkot Madiun. Sebanyak 292 pegawai yang terdiri atas 250 laki-laki dan 42 perempuan mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Wisma Haji Kota Madiun, Jumat 20 November 2020. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi hadir secara langsung untuk memberikan pengarahan. Dalam sambutannya, Wali Kota memacu pegawai kontrak untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya dengan mengejar pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan khusus. Menurut Wali Kota, kompetensi sangat penting untuk meningkatkan kinerja, karena tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan tak lepas dari SDM yang berkualitas. Apalagi, Kota Madiun terus berbenah untuk menjadi daerah yang lebih baik, serta menjadi matahari bagi Jawa Timur bagian Barat. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengimbau kepada tenaga kontrak untuk meningkatkan profesionalitas, serta melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab. Lebih lanjut, Wali Kota juga berharap seluruh tenaga kontrak dapat meningkatkan koordinasi dan hubungan baik dengan rekan kerja, sehingga tercipta suasana kerja di lingkup Pemkot Madiun yang nyaman dan saling membangun. Tenaga kontrak kita itu hampir 300. Memang tenaganya sangat kita butuhkan. Yang penting antara hak dan tanggung jawab harus balance. Tidak boleh bolos saenak dhewe, mohon maaf, untuk di kota nggak boleh. Oleh karena itu sering kita ingatkan, tenaga kontrak itu juga tulang punggungnya pemerintah daerah juga, kerjanya kita andalkan karena dia bidangnya sendiri-sendiri sesuai dengan UPD-nya. Tapi banyak tenaga kontrak yang hebat banyak. Saya kadang-kadang pemaparan didampingi tenaga kontrak, itu hebat, pinter. Jadi banyak yang potensi. Makanya yang potensi itu harapan saya kalau dia bisa sarjana atau diploma kan bisa ke P3K, tenaga P3K. Jadi kalau ingin kuliah tolong segera buat grup, nanti saya fasilitasi. Biar kedepannya nasibnya itu jelas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Madiun tak lepas dari peran perempuan, seperti penghargaan Taman Herba Bejo Jahe Merah tingkat provinsi oleh tim penggerak PKK Kota Madiun. Tak heran Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi peran perempuan untuk pembangunan Kota Pendekar. Pada acara pembukaan pemantapan kelompok kerja pengurus tamaan gender Kota Madiun dalam rangka persiapan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Madiun, Kamis 19 November 2020, Wali Kota mengatakan jalannya pembangunan di Kota Pendekar tak terlepas dari peran perempuan. Hadirnya pemikiran dari kaum Hawa memberikan sentuhan lain, karenanya kapasitas mereka tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, Wali Kota mengungkapkan perempuan harus turut dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi. Selain itu, Wali Kota mengungkapkan perempuan harus turut dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi. Apalagi ada banyak program di Kota Madiun yang dekat dengan kaum Hawa tersebut. Salah satunya program Kota Sejuta Bunga. Wali Kota memang menginginkan Kota Madiun dihiasi warna-warni bunga. Program ini tak akan maksimal tanpa peran perempuan. Perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, kegiatan pembangunan itu harus ikut peran di dalamnya. Artinya jangan sampai pemikiran-pemikiran antara laki dan perempuan ini tidak imbang, semuanya dikuasai laki tidak. Jadi sehingga pembangunannya ada di Madiun itu harus balance. Contohnya sekarang, kalau Madiun itu kota sejuta bunga, kan itu identik dengan perempuan kan, yang mencintai itu kan perempuan. Dan disitulah bahwa konsep-konsep seperti itu perempuan juga akan dilibatkan. Wali Kota juga menambahkan bahwa porsi kaum perempuan juga sudah memenuhi kuota yang seharusnya. Dari unsur eksekutif, Wakil Wali Kota Madiun seorang perempuan, sedang di unsur legislatif ada 7 wakil rakyat perempuan.
Dalam kepengurusan organisasi, selalu menghadirkan unsur perempuan. Wali kota memang ingin peran laki-laki dan perempuan berimbang, sebab ada banyak pemikiran yang biasa tak terpikirkan oleh kaum laki-laki. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.